Oke cuy, selamat malam semuanya. Kembali lagi dengan Ngaprim Channel ya. Sekarang jadi gue lagi ngadain ngapcast ya. Jadi gue lagi di SP Garage. Nah ini jadi bengkel si Edoy baru ya. Langsung sokin nih dirajak ya. Terima bone up. Nah ini udah kameranya udah ready. Sah ya, motor udah ready dan ya sekarang udah ready. Sokin Sali Racing ya. Langsung aja ke SP Garage. aja. Yang mau bone up, bisa ke sini. Langsung sokin ya. Yo, Ready ya. masalah ready. Langsung ready ya. Langsung kita lewat kamera cuy. Oke cuy ya, jadi gue udah mulai anjing. Udah. Diulang lagi anjing. Udah GPP. Oh, GPP. Ya udah. Jadi di malam kali ini gue kesempatan nge-review motor Edoy yang udah lama gue pengen review karena gue mager, Edoynya juga mager dan gak sempat. Nah, jadi kali ini kita jodoh ya. Jodoh. Racing ya. Jadi pertama-tama gue mau kenalin, ini adalah seekor Edoy. Nah lu yang biasa ngelihat banteng merah yang nyuntik luar sound GPS. Nah ini muka cuy ya, kayak Nobita tapi nggak ngaruh. Muka boleh culun, tapi kalau masalah Top mental speed boleh diadu. Ready ya. Flash tuh nyala. Yoi, nggak ngaruh. Nggak ngaruh. Nah jadi ini motornya, tapi ini posisinya lagi nggak pakai body balap ya cuy. Kenapa lo nggak pakai body balap aja? Kan kemarin gua abis yang kata Lagama lu terakhir tuh riset gua Songide. Jadi gua kan itu gua bolong tuh. Iya. Tadi gua tuh maksud gua tuh coba body standar tapi airamnya bolong, kenceng nggak? Nyatanya Tidak. tidak. Jadi rugi dikit nggak Iya, ngaruh. tapi itu ada dua faktor sih, antara emang body ini berat, yang kedua kan kemarin, nah ini ntar kita bahas nanti juga ya, ntar ada ngaruh di mesin juga, takutnya kemarin ada ngaruh di mesin, soalnya mesin gua ada sedikit kendala lah ya. Nah, ada kendala, tapi bukan yang rusak ya, kendala tipsi lah, tipsi. Ngaruh dikit ya? Ngaruh banget ya. Cuma 191 GPS. Turun 9 ya? Turun 9. Berarti itu ngaruh? Ngaruh banget. Kita bahas langsung spek mesin. Ya, spek mesin ya. Sebelumnya, harga di air ya? Total spek mesin. Oke, jadi gua sebelumnya untuk mesin yang sering kali lihat di YouTube gue itu, mesin gue itu buatan Om Cio Speed Shop, ya kan? Nama bengkelnya Cio Speed Shop di Cidodol. Lega Racing ya. Ya jadi ini buatannya Om Cio nih. The best pokoknya dia buat mesin. Nah, ini speknya motor gue itu secara basic ya, untuk apa namanya? Hitungannya tuh standar porting. Seri standar portingan tap non bore up, ya kan? Untuk detailnya gue jelasin, ya kan? Kita mulai dari mana dulu? Dari pengapian dulu kali ya, biar kita turun ke bawah gitu kan ya. Selalu udah, gua ngomong. Oke, dari pengapian gua pakai eraser Super 2, ya kan? Eraser Super 2 plus pakai quick shift, terus F1. Gua colok juga F1. Biar lebih saldi, ya kan? Ya, untuk pengapian itu jadi gua pakai erasernya kelihatan nggak ya? Wah susah lah pokoknya, gua pakai eraser pokoknya, ya. Eraser, pakai i1, pakai quick shifter. Nah, kita turun ke bawah, masuk ke spek mesin nih. Untuk spek mesin sendiri, kenapa motor gua standar porting tapi kencang? Nah, ini ada kuncinya. Noken gua udah main noken trim. Jadi noken ini gua udah customan, yang itu durasinya nggak kayak lu pada. Makanya kan pada nanya, motor Edi kok standar porting tapi bisa 200 gitu, tidak sombong amat dibanding. Iya, jadi jawabannya itu ada kuncinya di noken. Ya, jadi noken gue itu bisa dibilang durasinya itu di atas kalian lah. Udah hitungannya dibilang mentok banget enggak, tapi udah semi kompetisi lah hitungannya. Jadi kalau misalnya kalian yang ngerti-ngerti racing lah, hitung-hitungan racing, itu noken gue pokoknya angkanya itu angka semi kompetisi. Ya kisaran durasinya itu, ya pokoknya angka-angka nokennya itu semi kompetisi lah. Jadi belum yang gimana-gimana banget. Nah itu nokennya. Noken juga gue buat di Om Cio yang buat pokoknya. Terus dari segi apa namanya kompresi, ini kompresi gue hitungannya sebenarnya nggak gede-gede banget sih Prim. Kemarin gue itu nggak belajar itu paling 11-11an lah, nggak nyampe 12 ke atas gitu, nggak. Makanya motor gue
awet ya itu mungkin ya. Jadi kompresinya kecil, makanya gua kalau gue meter kalah sama lu kan. Saldi. Ya kan, motor gua tuh boyo banget bawahnya. Tapi atasnya nusuk banget. Sombong amat. Tuh, durasi nokennya itu terlalu tinggi, jadi kompresi rendah, bawahnya agak kurang. Tapi emang untuk durability oke sih sebenarnya. Tapi ya itu minusnya, iya. Tapi GoP meternya nggak kentang banget kalau dibandingin standar ya gue tetap menang. Sombong amat. Iya paling itu sih, apa untuk kompresi juga standar. Terus kayak ini juga klep, gua klep juga custom ganti bahan jadi nggak kayak standar. Itu klepnya kayaknya klep sendok. Klep sendok. Jadi bahannya tuh mungkin lebih licin ya, lebih licin terus lebih ringan sedikit dibanding standar. Yang ngaruh dikit lah ya, ngaruh dikit. Berarti bukan nggak ngaruh dikit ya? Ngaruh dikit. Ngaruh dikit. Tapi jadi ngaruh banget kalau RPM tinggi kayaknya. Soalnya makin enteng ya? Iya makin enteng. Jadi ya namanya kita di racing itu kan sebenarnya mengurangi efisiensi lah. Semakin ringan ya semakin bagus, tapi nggak ringan banget ringkih ya. Ringannya itu berbobot karena bahannya juga bagus. Apalagi ringannya tuh di sistem pembakaran itu lebih ngaruh. Itu dia. Dibanding lu entengin pelak sama entengin klep, wah lebih ngaruh klep aja. Iya, daripada trondolin body. Iya. Trondolin body ngurangin 3 kilo. Ini ngurangin 10 gram udah. Paling 10 gram, 1 gram, 2 gram doang. Udah kayak peluru. Berasa, iya, berasa. Iya paling motor gua sebenarnya spek mesinnya ya masih ya standar sih. Share juga kalian ntar Prima buat apa namanya cuplikan lah buat lebih dekat lah. Iya, lebih dekatnya ntar disorot sama Prima. Ini share gua juga belang ini apa namanya? 1-0. 1-0. Biar keren aja. Yoi. Kayak cicak hitam putih. Iya, Danyang. Enggak, kemarin gua belajar nih, gua buret jadi satu doang gua bersihin, ini belum gua bersihin. Ntar next gua bersihin sih. Jadi apa namanya? Ini juga rencananya pengen gua bongkar juga. Ya ini share gue standar tanpa di apa coak juga. Maksudnya kan biasanya kayak lu pada tuh kalau ngeliatin pada agak dicoak ya. Karena kan emang kalau naik kompresi papasnya banyak itu kan otomatis kayak si klepnya itu lebih turun makanya dicoak. Nah makanya gue juga bingung motor gue kalau coak pas gue hitung, oh ya kompresinya emang nggak kayak lu pada. Cuman ya udah it's okay lah motor gue selama ini kenceng. Sombong amat. Iya maksudnya untuk awet kenceng tuh udah oke banget gitu kan. Ini udah kisaran berapa? Berarti setahun lah motor gue ya, aman, alhamdulillah nih. Sampai kemarin gue bongkar sendiri tuh posisi mesinnya juga bersih, gak ada kendala. Cuman satu kemarin, makanya gue bilang kemarin kenapa gue kalah apa namanya turun tuh. Klepnya ada yang bocor, mungkin karena apa namanya ada kotoran kali ya. Jadi kan namanya kita kan kemarin touring-touringan tuh ke Bandung iya. Pol-polan, udah kematian lah pokoknya. Motor spekan kita doang di waktu touring. Udah racing pokoknya. Iya, makanya kalian boleh cari deh mana ada motor spekan kayak kita touring ya kan. Touringnya barbar lah, kalau touring santai it's okay. Iya, kita sama touring pun nggak ada trouble ya. Iya. Aman jaya. Aman jaya. Aman jaya. Padahal trouble-nya kita seringnya di atas ya. Iya, udah di atas. Kayak gue juga pernah dulu kan yang di atas, TB gue copot juga di atas. Mati. Bukan TB, koin kan? Oh ya koin TB, copot. Meledak. Untungnya nggak masuk ke mesin itu. Iya. Kalau masuk ke mesin, waduh. sedih. Jadi King Rungkat. Jadi mode Marnut. Iya, jadi mode Marnut. Kemana-mana. Apalagi ya? Oh, untuk sebelah kanan, untuk PR koplingnya gue pakai Bipro. PR koplingnya Bipro. Ya jadi ya udah gitu sih paling mesin ya. Kayak yang terberat emang noken sih. Berarti hitungannya lu udah free apa semi free? Kalau berdasarkan hitungan masih semi free lah. Semi free ya. Ya gue bilang masih standar porting. Iya, standar porting. Secara apa namanya kualifikasi ya. Kan misalnya itu kan kita motor-motor kita hitungnya masih standar porting lah. Iya, kecuali kalau misalnya gue udah kayak naik seher atau ganti ukuran klep itu udah beda. Iya. Tapi selama share standar, selama klep masih standar sama ya klep standar, share standar itu masuknya sebenarnya masih standar porting. Kalau noken udah ganti emang itu namanya kita mau buat motor kenceng, masa nokennya standar kan nggak mungkin. Ya pasti dirubah lah ya kan. Berarti lo ngerubah klep itu klepnya nggak digedein ya? Nggak, cuman bahannya doang. Iya, jadi ukuran klepnya masih bahan terus kayak kan kalau misalnya kita bicara racing tuh kayak sudut-sudutnya emang dirapihin. Jadi lebih maksimal. Oh iya, sama PR klep? Standar pure standar. Soalnya kemarin gue juga pengen ganti tapi kayak tahu Om Cio aman sih, alhamdulillah nggak ada masalah pakai. Berarti ini lu bukan semi free, tapi semi hitungannya porting noken. Porting noken. Bahasa gitu. Bukan ini Kiporno, bukan Kiporno. Bukan Kiporno, lu jerian anjing. Kiporno, jadi Kiporno. Iya. Ntar kedetek YouTube anjing Porno. Oh iya. Enggak, itu porting noken. Porting noken ya, jangan baper dah ya, kesel gua. Kok kan tapi ditit aja dah. Baca apa ya? Ditin ya? Iya. Ditintin. Tintin racing. Oke, berarti oh iya total dari modifikasi lu selama ini berapa? Enggak. Kalau untuk mesin aja bikin dulu.
misalkan tok jadi gitu berapa? Dari standar jadi Iya. tanpa proses ya? Iya, tanpa proses ya. Jadi apa namanya, gua rincin aja sih kayak RSR kita tahu sendiri 6 juta ya kan. Coba lu hitung lah kalau ini ya biar kita Ya ini. hitung ini lah. Tadi error dikit nggak ngaruh. Ah. 6.000. Iya. Terus Enggak, RSR bukan 6.000, 7.000 malah. 7.000. 7.000. Terus beli Kalau pada dari atas. Iya, dari atas nih RSR, terus AF1-nya itu 2.850.000 kalau nggak salah. Lu lupa modif satu anjing. Apa? Quick shifter. Iya, ntar ditambahin lagi. Oh, iya. Kan tadi udah bilang gua pasang quick shifter. Oh iya. Quick shifter murah 1.800.000. Berarti masuknya quick shifter ke interior ya? Hah? Ke interior, performa. Tapi nggak Spek mesin maksudnya Iya, spek sebenarnya. mesin Iya, aja. karena kan mempermudah kita jadi lebih Iya. cepat. Jadi udah berapa tuh untuk listrikan sendiri? 11. 11 juta. Masuk ke mesin. Mesin. Kita ke interior lagi, lebih interior. Iya. Kalau misalnya kita baca apa namanya untuk portingan doang itu jasa itu kisaran 3 juta lah. Kita masukin aja jasa. Kan Oke, itu 3 masuk ke juta portingan ya. lah, iya, 3 juta. Nah. 3 juta terus noken itu kisaran hampir 8 juta aja lah kita buat. 8 juta. Ya, 8 juta. Jadi noken ini gua emang beli nokennya ya, bukan noken gua custom ya. Emang gua juga beli noken yang udah spekan. Berarti lo noken ada 2 biji. Iya, standarnya masih ada. Sabi. Nah, standarnya karena gua udah belajar pengen gua rubah juga. Biar racing. Iya. Terus, nah refresh engine, gua kan kemarin refresh engine ya, kayak ganti seher, gua ganti-ganti segala macem itu, ya total bisa nyampe 3 juta lah. Refresh engine kayak mesin bawah juga gua ganti juga. Ya, berapa 3 juta ya? 3 juta lah, 3 juta lah cukup lah, sama kampas kopling juga gua ganti. Terus perkop apa namanya? Perkop Bipro berapa sih? Mana beli bang? Iya 2,5 lah, 2,5. Nah, klep gue ganti itu 1.500.000. Satu biji apa semuanya? Enggak semuanya. Semuanya? Iya, Kalau gitu gue ganti aja. Oke, betul. iya. 1.500.000. Sendok. Sendok tapi. Sama lagi. Rolling. Rolling nggak usah. Nggak usah, jangan. Terus apa ya? Apalagi ya, Prim? Bentar, gue inget-inget dulu. Oh, tadi radiator mah udah masuk eksterior ya. Ini apa bak kopling lu pernah ganti nggak? Bak kopling mah hitungannya standar ya. Iyalah standar. Standar apalagi ya? Udah situ doang paling ya. Oke, jadi totalnya Oh, ini belum. belum. TB. Oh, iya. Ya lupa gua TB gua dari Meran. Nah, pokoknya gua mau ganti pushback, gua sebutin TB gua ukurannya 3, tadi kita hitung ya, 36 ya. 36. Jadi apa namanya, bibir luarnya itu 36, bibir luarnya itu yang itu 34. Dalamnya 34. Iya. Atasnya 36. Iya, koinnya jadi kemungkinan koinnya 34 juga lah. Kemarin gua TB itu 18 kalau nggak salah ya, 18. Iya, 1,8. 1,8 ya 1,8 lah. 1,8, iya. Velo standar. Ya, velo standar juga gua. Velo standar nih, kalau mau kalian lihat. Ini udah pernah Saldi. Gua pernah buat beberapa bentuk ya. Kagak atasnya jadi lebih berat. Bawahnya emang berasa banget, teman, atasnya lebih berat. Berarti kalau velo racing tuh identik dengan bawahan banget ya? Iya. Atasnya kurang. Soalnya kebanyakan velo racing ini sih ya, apa namanya, mungkin sejajar kali yang buat dia susah. Jadi rebutan, iya. Karena emang dari konsepnya sendiri emang pabrikan udah bagus sih. Pabrikan kurang bagus karena emang kurang lebar ya. Kemungkinan kalau saran gue sih, gue juga mau riset juga sih. Gue juga nggak bilang itu lebih jelek juga enggak. Maksudnya ini pemikiran gue aja ya. Ini pemikiran gue. Pemikiran gue tuh, gue pengen custom juga bentuknya kalau bisa kayak standar. Cuman lebih gede gitu kan, lebih gede. Tapi standar, ya. Nah, pokoknya kalau ntar riset gue berhasil ya, ntar gue jual dah. Kalian tinggal terima beres aja, kita yang riset di Antasari. Ya, si Prima juga, kita juga apa sering sharing juga, jadi ini permasalahan velo emang tai ya. Iya. Gua awalnya pakai velo racing, akhirnya beralih ke standar. Karena Iya. hasil lebih naik, cuman minusnya bawah cukup. Iya. Bawah tuh berasa banget. Iya, lebih berkurang. Iya, terus filter juga kalau gua tutup. Jadi apa nama? Oh iya. Ini filternya. Oh ya, Verok lupa. Verok Merah tuh 600.000. 600.000. Pakai Verok gua filternya. Biar memaksimalkan udara lah, kan kalau misal standar itu kan kayak kertas gitu, itu kan banyak. Ya itu, velo standar. Ya kalau dihitung velo gua udah mau apa riset udah beli berapa pasang velo tuh ya. Habis 700.000 ke atas. Iya, gua beli beberapa dari orang-orang jual lah ya. standar tetap racing. Lebih racing. Akhirnya gue standar. Standar Iya, lagi. sebenarnya kita tuh di Antasari tuh riset ganti-ganti. Kalau bawah tuh masih oke lah. Iya. Kalau riset top speed tuh Lebih greget ya, iya. Kalau gue meter mah ya tinggal enteng-entengin motor doang.
Iya, lu tinggal modal gear 45 ya dari zaman asmara, masih zaman Gear 43 Iya. itu mah, Gear 43 udah hitungan spek goib. Iya. Velonya udah spek goib. Iya. Makanya kita di Antasari itu sebenarnya motor dipaksa kenceng tapi durability dipasang oke. Makanya emang bener, makanya kalian tuh sebenarnya kalau di Antasari tuh nggak usah dihujat lah. Kita juga di sini riset. Kenapa Antasari rawan? Iya. Pertama motor udah topset, limitnya udah tinggi. Iya. Lalu dari limit itu lu bisa masih jarak 700 meter ataupun 500 meter. Iya, Udah dipaksa tuh, mentok dipaksa terus. Bayangin tuh, mesin lu di maksimalnya tapi panjang banget tuh. Iya, ibaratnya lu pakai gigi 3 nih. Speeding gopemeter itu Iya. tulisnya pakai gigi 3. Iya, itu dia. Nah, gambarnya kayak gitu gampangannya. Berarti kalau kita tukang awet berarti Iya, kita hitungannya ngantes 5 kali, jebolnya nggak seminggu itu udah awet hitungannya. Coba kalian ya motor-motor Pego yang udah borapan, buat Antasari udah pasti durability udah nggak mungkin. Lu cobain pakai gigi 3. Sampai 500 meter. Kayak gitu berkiraan. Jaraknya masih 500 meter. Iya, masih panjang. Nah, ini ada video limit. Nah, motor gua, itu dia. Apalagi kalau misalnya kita pakai gear enteng ya, di tengah udah ciksa mesin. Iya, makanya kita sekarang tuh ngantos sudah pakai gear berat banget ya Prima. Si Prima lebih berat lagi gila. Lebih berat lagi. Biar ngejauhin dari limiter itu. Iya. Jadi mesin biar gak terlalu kasihan banget lah ya limit-limit. Teriak banget. Iya, gear gua udah berat, Prima lebih berat lagi ya. Gua seberat-beratnya berat. Tapi Iya. pas gua ngentengin malah itu baru dapat settingan motor gua tuh. Iya. Udah bisa di depan jetek Pororo. Iya. Bilang udah gak bubar. Racing. Iya. Ngaruh lah. Gak ngaruh ya. Oke guys, kita lanjut ke part 3 ya. Jadi di sini gue membahas prestasi dulu. Prestasi. Saldi. Jadi prestasi dulu apa nih selama pakai motor ini? No prestasi. Prestasi. Berarti dia ada prestasi. Di jalan kan ini lebihnya untuk balap di jalan. Iya. Prestasi balap di jalan itu apa tuh? 200 on GPS. 200 on GPS. Standar porting 200 on GPS. Saldi. Jadi yang gue ingin kenapa gue review motor ini? Karena ini motor dengan standar. Iya. Di bocah gue, Iya. bahkan di Jakarta ya. Iya, Jakarta. Baru ini orang Bahkan di Jawa kali. di Indonesia kayaknya. Di Indonesia kayaknya. Di Indonesia. Iya. Ini motor yang standar porting 200 on porno. GPS. Iya. 200 on GPS ya. Ada bukti ya, bukan Ada omongan bukti. doang. Iya. Banyak yang bilang 215 pasti Dyno. Ya, Iya, bisa itu semua. Dyno masih 199 Iya. gearnya. Luis Pedo, ini real on GPS. GoPro ya. GoPro ya. Jadi 200. Saldi Racing Sampai parah. racing parah ya. Ya mungkin lu kalau ada orang yang dengan spek standar porting begini bisa 200 on GPS, Ya. langsung boleh DM gua ya. Ya, langsung naker Antasari. Langsung Ya. P Antasari cuy ya. Kalau yang borap 200 udah biasa lah. Ya, ini yang standar porno ya. Ya tapi nextnya gue juga nih motor kan bakal ada apa lu bilang bakal next spec ntar kita ada pembicaraan lagi. Jadi ini motor juga rencananya next bakal gue fokusin ke balap-balap resmi. Mungkin gue kalau ngantes ya kalau jarang-jarang aja lah gabut sama Prima naker. Iya, tapi kalau sering-sering kemungkinan gue udah berkurang lah untuk apa namanya kita kan mau main Matic. Yoi, Ya, kita iya. fokus ke minus Iya. pakai Pakai RN motor gue namanya Yoi. RN. Jadi Sol GT borap. versus Mio Iya. Karbu Tapi kan- Semile. Iya, sama-sama Mio lah itu. Yoi, Iya. sama Mio. Kerabat Mio ya. Iya, lanjut. Pokoknya itu prestasi itu ntar biar nyambung aja pembicaranya. Nah, kenangan lo pakai motor ini apa? Kenangan konyol lo. Yang konyol. Konyol. Yang paling konyol yang lo ingat satu. Di street race. Kenapa tuh ceritain? Nyeting motor. Bodohnya gua di pedok nyeting motor. Ini kebodohan sih. Kalian jangan ngikutin ya nyeting motor jadi di pedok karena waktu itu gua habis naik spek gak tahu nih power motor gua kan. Willy. Terus jatuh nubrukin motor orang-orang di pedok. Racing, Itu ya. konyol dan bodoh sekali itu. Pekecot ya. Iya, pakai cat ya. Pekecot. Akhirnya lo didis ya. Didis, wah itu Didis, sedih ya. banget sih, iya. Iya. Jauh-jauh dari Rajek ya. Nah, satu lagi kenangan terbaik pakai ini motor. Kenangan terbaiknya sih banyak banget ya. Salah satu aja. Salah satunya ketemu apa ya, kan kita di Cyberdosengat tuh pasti pengen ketemu lot ya, David DXO. David Wah itu kenangan, bukan kenangan sih, itu yang apa namanya cita-cita Iya, lah ya. cita ya. Cita-cita kita tersampaikan lah. Ya kenangannya banget sih, kayak main sama anak-anak NFS itu kenangan terbaik lah, sama Ngaprim contohnya juga ini salah satu. Apalagi sama Marnut. Sama Arnold itu Itu buruk. terbaik atau terburuk sih? Itu
Ya bisa terbaik bisa terburuk ya. Bisa baik bisa buruk. Ya, tergantung mood. Iya, Oke. tapi banyakan buruknya. Iya banyak buruknya. Apa banyak buruknya? Pengaruh buruk. Yo, ya, pengaruh buruk. Bercanda, jangan baper Marnut. Enggak, Marut gak bakal baper. Bakal baper. Aldi ya. Marut emang racing lah ya. Pencapaian tertinggi tuh Marnut. Tertinggi ya. channel. Ini kalau dari TK ya? Iya, ortu gue sampai bangga. Kamu temen sama Marnut. Iya, wow, bangga banget kamu. Malah, Langsung bangga ya. kamu sering-sering Gak sia-sia ya. Gak sia-sia, gak Sama sia-sia. Marut ya. Yoi. Racing ya. Ya selanjutnya next project buat motor ini apa? Next project ya yang gue bilang ini kan untuk spek, makanya pengen gue naikin speknya karena kemarin gue hitung masih ada potensi. Cuman di balik potensinya ada kelemahan ya untuk 2000 ya, makanya gue kemungkinan nggak ngantas nggak terlalu banyak lah, kayak makanya pengen ini gue naik spek buat resmian biar ada prestasi, biar lu podcast gue lagi ada prestasinya. Nggak ada prestasi, ada bukti, bukan sekedar janji. Ya kan? Iya, jadi Pak rencananya sih naik spek. Dimaksimalin standar porting. Nanti kalau misalnya pengen spek lagi paling ya borap. Cita-cita kita semuanya paling pengen borap. Pengen borap. Jadi cuman kita menolak share standar. Yoi. Tapi gue duluan login borap. Iya, terima duluan. Ya, gue step by step. Tapi ini kan refresh. Sekarang refresh dulu. Maksudnya gue berhasil apa enggak, ntar refresh malah jebol. Berarti nggak berhasil eksperimennya. Ya, jadi refresh dulu, ntar kalau berhasil baru gue sedikit-sedikit kayak noken nanti gue rubah lagi. Terus kayak dom piston juga kan ini kan kompresi masih kecil ya, ntar gue taikin lagi. Terus juga banyak sih, ini kemarin udah gue sama guru racing gue ya, udah gue hitung-hitung masih banyak potensi. Paling nanti bakal gue upgrade. Ya rencana gue untuk fokusnya itu tujuannya ke event. Biar ada, lagi kan gue juga punya bengkel nih baru, gak ada piala nih. Gue juga pengen bikin JJ lemari selebar-lebarnya. Iya. JJ jago, JJ punyanya. Aneh ya? Bawaannya sepanjang trek. Racing ya. Racing ya. Ya paling itu sih tujuan gue paling untuk resmi lah. Biar di sini ada rak, ya kan piala semua anjay. Pamer piala ya. Iya. Terus untuk next lu ada niatan buat ngejual nih motor gak? Wah enggak dong. Ini motor pertama gue. Pertama pakai duit gue sendiri ya. Dari gue ngerintis usaha nih emang gue cita-citanya pengen beli motor ini. Gue kebeli ngumpulin duit dari ibaratkan dari gue susah dulu lah ya kan, gue apa-apa gue emang udah liat David X, wih Saber keren banget, terus gue bisa mampu beli ini tuh seneng banget. Nggak mungkin gue jual, soalnya motor pertama dengan jerih payah full 100% sendiri nih motor. Saldi. Terus motor ini yang bikin gue kenal sama Ngaprim, David DXO, motor ini. Dan Marnut channel. Iya, pokoknya kemungkinan gak bakal gue jual Prim. Ini motor kesayangan, El Nino namanya. Jordi El Nino. Iya, Jordi. Ya jangan sebutin ntar malah kuning. Iya. Lu kan sebagai ibaratnya orang-orang yang gua review tuh ya orang-orang yang udah bukan NPC lagi ya. Bukan NPC lagi. Bukan bot ya. Bukan bot. Udah melewati batas bot. Iya, yang nggak ngerti lu kalau main GTA PS2, lu make Carl John ya namanya. Iya. Carl John. Nah, yang lain tuh NPC. Iya. Orang ngangong-ngangong. Nah, itu. Nah, kayak dulu gue belum ketemu David Exo, masih NPC gue. NPC. Sama gue. Nggak belum pakai CBR, gue masih NPC. Masih NPC. Orang biasa yang ngangong-ngangong. Sekarang lu jadi Lord. Ya, agak sedikit lah. Agak sedikit. Soalnya di jalan, wake up. Gue berasa bukan NPC gitu. Sepuh, ajarin aku dong. Aku kan masih pemula. Oh iya. Nah, gua kayak gitu kan, nge-review lu bukan NPC ya. NPC, iya. Udah ada. Nah, jadi lu bisa lah ngasih saran atau kesan untuk anak-anak motor lainnya gitu. Iya. Ya, apa ini ngasih kesan ya, anak motor? Selalu kesan, saran atau apa untuk penutupan. Jadi tinggal asal review, jadi lu ada apa gitu kan. Pesan kesan gue sih sebenarnya ya kalau gue bilangin tetap speeding jangan juga. Maksudnya apa namanya, saran gue ya, namanya kita kan speeding itu sebenarnya salah ya. Cuman kalau bisa kita meminimalisirkan resiko. Contohnya kalau mau speeding lihat jalanan lah, jangan terlalu rame. Kalau kalian perhati nih, gua sama Ngaprim sebenarnya kalau Ngaprim ada sesi siang dia ugal-ugalan. Tapi kalau sesi malam sebenarnya kalau kalian perhatiin tuh kita itu keadaan jalannya sepi cuy. Jarang kita kayak rame ngambil jalan orang tuh jarang. Kayak di Antasari pun kita nyari jam yang tersepi sebenarnya. Malah kalau rame tuh kita malah mager. Ya kan mager.
di sisi kayak takutnya nabrak, terus yang kedua juga menghalangi top speed. Saldi itu. Iya. Niat mau mencetak top speed baru jadi gagal gara-gara depan ada mobil. Iya. Nah itu saran gua kalau misalnya kayak kita anak yang sering simping malam, lihat sikon lah. Terus usahakan yang gak usah rapet-rapet banget lah. Terus dari yang kedua, ini sih menurut gua apa ya, kita modif tuh usahakan sesuai batas kemampuan. Kayak gue contoh motor gue, meskipun gue ada duit, gue juga masih ada sayang-sayangnya, mending-mendingan, masih ada apa namanya naluri seperti marmut, mending buat makan. Jadi kalau misalnya kayak abret yang mahal-mahal banget, gak usah lah. Lagian apa namanya, apalah sebuah modifan kalau tidak ada fungsi, ya kan? Jadi yang fungsi-fungsi aja lah, yang penting kenceng. Iya, jadi jangan sampai kita kayak apa namanya, menyampingkan kebutuhan utama ke motor itu salah sebenarnya. Jadi kita tuh tetap lah, motor itu sebenarnya sebagai hobi ya, bukan sebagai apa namanya utama. Jadi tetap kayak utama kayak kalian punya bisnis atau ngurusin bisnisnya. Jadi buat apa namanya, buat ajang nyari teman, cari ilmu lah. Jangan sampai apa namanya kalian cuman speeding taruhan nyawa tapi kalian gak dapet teman, malah dapet musuh, nakar doang tapi kecot gitu kan. Jangan sampai. Nah itu juga poin penting tuh. Kalian kalau speeding jangan sampai bikin kecot, apalagi kayak misal teman kalian kecot itu jangan. Jadi kita usahakan ya kita saling sharing ilmu lah. Nah di NFS ini orang-orangnya udah yang sharing ilmu, udah keren ya NFS sebenarnya. Bercanda iya, jadi kita tuh di NFS juga nggak ada baper. Nakar bersama ya Prim ya. Nakar bersama, cari settingan yang pas ya kan. Yang lu lihat ya katakanlah contohnya Gibran melawan Guntur. Yang lu lihat di situ kayak selek atau apa? Sebenarnya kagak. Kita ngopi bareng, NR bareng. Si Gibran jebol bocah, si Guntur yang nyetut juga. Iya, gitu. makanya itu. Nah itu mindset bukan apa ya? Gua agak membedakan nih antara 2,5 sama di bawah 2,5. Itu lo bisa membedakan. Di bawah 2,5 tuh kebanyakan kecot, selek, bla 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 bla. Di atas 2,5 pasti orang nyapa. Iya. Kayak gua orang Jawa, Edoy, ketemu sama orang random. Pasti nyapa, speeding di jalan, gak bakal, wah ngentut. Iya. Wah tit, gitu kan. Nih gak bakal kayak gitu, pasti tos-tosan, nanya spek, nakar bareng, mutual lagi temenan. Udah kayak anak pesmet ya? Iya, udah kayak, tingkatannya udah beda beda server. Nah lu coba kalau lu katakanlah making. Iya. Blur, wah ini sok kenceng, masih padat, takar, kalah, wah ulang nih, tanding ulang, besok gua tandain expect, pasti kayak gitu. Hampir semua ya, yang gua temuin pasti kayak gitu, yang gua temuin ya. Iya. Jarang yang habis speeding untuk tosan bareng. Iya, tosan bareng. Tukeran IG jarang gitu. Ya, ini DNFS sebenarnya udah apa namanya, kita udah melalui banyak waktu sih ya, emang udah lama juga ya. Jadi anak-anaknya juga udah pada slow semua. Malah yang bikin kecet orang luar daerah. Iya, orang luar daerah. Padahal kita gak punya masalah ya, Prim ya? Iya, gak punya apa-apa. Gak pernah ada. Adalah salah satu. Iya. Ya waktu itu, ya salah satu gua ngebahas nih. Iya. Jadi beliau ini ngajak anak Antasari main di DW. Oke lah, walaupun bukan anak Antasari yang turun, seenggaknya bengkelan yang suka Antasari, yang ada motor perwakilan, turun ke DW. Iya. Terus gua bikin lah tuh jeduk-jeduk dengan kontennya gue SS doang. Sama piala hasil dari bengkel gua main di DW. Terus ya malah panas. Terus ya sebenarnya yang kecotin pertama beliaunya. Kedua itu bukan dari yang gua tahu kan JTEC yang long arm lu tahu. Terus yang CBR yang abu-abu. Iya. Tahu kan itu kan ibaratnya yang atas-atas yang menang-menang kan. Iya. Tapi yang cuman modal jeduk-jeduk di DW nyetar, podium kagak itu malah kecot. Malah kecot. Gitu. Malah kita kalau misal di ibu kota sendiri Jabodetabek kayaknya kita malah gak, hampir Jabodetabek kayak RR Bekasi aja teman-teman kita juga. Iya. Anak BSD, teman-teman kita semua juga. Nongkrong bareng PBSD sokin ya. Iya pokoknya Jakarta kita menyambut Jakarta. Iya, NFS tuh bisa dibilang base campnya anak-anak 2,5 kayaknya. Semuanya login semua. Yang penting minimal apa Prim? 180 GPS. Enggak, sekarang udah. Iya, udah turun. Iya. Udah naik, Cok. Oh, udah naik sekarang. 185. Jadi persaingan makin ketat. Iya. Jadi untuk perhitungan sih ya ibaratnya Jabodetabek. Itu kita yang megang antar. Sombong amat. Karena belum ada yang bisa melampaui. Kalian boleh cek deh di TikTok segala macam Jabodetabek pasti anak-anak kita juga ujung-ujungnya. Soalnya kayak dari Karawang Pororo kayak Pororo sendiri doang gitu. Itu kan beda ya. Berarti kayak Om Arif juga sendiri doang. Nggak pakai kita kan paguyuban. Paguyuban pengincar top speed, bukan pengincar time ya. Iya, tapi di luar apa namanya di luar NFS juga kayak
Pororo, terus ngap David DXO, ngap King Rookie, ya kan? Itu Mainnya masih NFS juga. NFS juga, iya. Di situ juga kagak kecut, kagak panas. Iya. Karena ngopi bareng, otaknya Bener. bukan otak panasan Iya. gitu. Nah, sebenarnya sih apa mungkin kalau orang Jawa tuh karena nggak tahu karakter asli kita kayak, Iya. kira kita kayak itu sebenarnya mah kagak ya. Kagak mau. Bahkan yang juara 1 di DW temennya dia, mau main Iya. ke Jakarta. Iya. Nah itu otak-otak yang SDM gitu pasti kagak panas. Iyalah, santai aja nggak sih? Santai aja. Lah orang kagak ada apa-apa. Iya. Aku juga bingung, gue cuman Nah. ya udahlah itu Nah. gitu dah, gitu. Tapi emang sebelum kita kecutin juga orang sana tuh suka nyindir-nyindir kita kayak Sri Antasari. Kita nih kalau kalian tahu ya, andai kata di Jakarta ada event drag, anak NFS tuh nggak mungkin gak login. Karena emang di sini Contohnya- eventnya dikit. Lah Iya. kita buat motor sepeda kan didemin doang kan gatel ya. Makanya mentok di street race kali ini full pasti Iya. NF itu login semua Iya. pasti. Nah, kalian tahu nggak street race itu juga kita susah dapat tiket ya Iya, kemarin. war Wah, tiketnya. parah banget. Iya, udah kayak war tiket kopre. Makanya kita tuh sebenarnya minim pelampiasan. Andai kata street race itu seminggu sekali, itu harga juga friendly, pasti anak NFS login. kayak gitu. Nah, lu kayak gue buat ngingetin ke semuanya nih. Nah, Lu salah, lu nggak usah galak. Iya. Kayak gini, lu tahu lu speeding, Iya. itu salah. iya. Tapi lu kalau dikelasonin, ditabrak atau Iya. dari belakang, udah lu nggak usah Iya. merasa lu yang Iya. disalahin, lu yang jadi korban, lu tuh salah tetap. Iya. Gue waktu itu ngebut, gue diomelin, ya gue diem, gue Iya. salah. Iya, Karena bener. jangan jadi orang bodoh gitu. Nah, iya, dan jangan sampai udah kita salah tapi ngotot itu Iya, yang salah itu. ketahuan tolol di situ. Iya, kayak kita aja polisi ya, karena kita salah ya kita kabur lah, kita juga Ya, nggak kita ngelawan kabur, juga. iya. Sama kita dari anak NFS ya, kayak gitu. Ya alhamdulillah anak NFS juga menerapkan itu ya sampai sekarang juga langgeng gitu kan, aman, anak-anaknya juga ya alhamdulillah masih hidup semua ya. Iya, alhamdulillah. Masih banget iya, ya, banget alhamdulillah iya. banget. Padahal kita larinya P200 ya. Iya, karena apa? Kita tahu sikon. Iya, nah itu dia pentingnya tahu sikon. Sol. Situasi, kondisi dan toleransi. Jangan ditit aja. Iya, ditit Ntar, aja. ya. Ditit aja. Pokoknya sikon. Iya. Situasi, kondisi, toleransi, pantauan dan jangkauan. Salto makin panjang ya. Iya, itu. Oh, panjang ya? Iya. Sikon panjang. Iya, sikon panjang. Panjang. Ya. Oke. Iya, udah itu aja lah pokoknya. Jadi intinya dari intinya Iya. motoran lah untuk menambah perluas pertemanan. Iya. Lu salah jangan lu Iya. yang galak ya. Intinya jangan sampai nyawamu sia-sia juga ya. Oh, Udah taruhan iya. nyawa sia-sia ya kan. Iya. Oh, wes lah. Oke, sekian konten dari Iya. kita dari Kita- Edo Racing. Iya. Thank you banget udah bisa nge-review dan Yo, sharing iya, sip. pengalaman ya. Terima kasih juga udah mampir ke bengkel SP apa namanya bengkel minimalis gua ya. minimalis. Pokoknya SP kalian Garaga ya. kalian mau spekin motor daerah Rajek ya. Rajak atau sokin. Tangerang yang mepet-mepet Rajak lah Iya. ya. Kan Sokin daripada aja. kalian jauh-jauh kan di sini udah tersedia bengkel racing yang pakai hitung-hitungan, nggak asal-asalan. Salah. Banyak Kalau promo ya. Kalau mau asal-asalan ke Marut Garaga. Oh, iya. Murah Pakai kok. bakar pakai noda. Iya, murah servis di gua tuh keadaan kayak gini aja tempat yang proper gitu. Mulai dari 65.000 murah kok. Terus remap PC juga buat yang matic bisa. Ya Vario terutama Honda. Sokin aja ke SP Garage di Ruko Grand Batavia. Mau Ntar nongkrong. linknya gua taruh di bawah cuy, Iya. link mapsnya. Yoi. DM gua aja juga. Kalau misal pengen nanya DM gua bisa. Yoi. DM nih IG-nya. Iya. Sokin. Namanya Marmut Speed 25. Oh beda. Marmut Speed Shop. Iya, Oh, Marmut Speed Shop. itu asmek gue yang berkhianat. Oh iya. Adi. Tapi lo jangan DM Marmut Tegal itu beda. Iya, ntar kebakar motornya. Udah lah, mungkin sekian Iya, kita iya, review durasi, motor hari ini. iya. Thank you sudah nonton. Next kita Iya. enaknya review motor siapa lagi nih cuy? Komen di Iya. bawah ya cuy ya. Iya, paling next juga gua paling motor ini jadi kita ngantas lah kali-kali lah. Lantas lagi Iya. cuy. Ntar kita tunggu perkembangan ini sampai Iya. dapat juara-juara cuy. Iya. Yes, Amin. Thank you sudah nonton. Iya. I hope you like this video and Iya. goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Racing.